Bima Arya disebut atau diduga sebagai dalang atau raja dari kecurangan CPNS. Menurut Twitter El Diablo aka Abel KT, di mana raja tahun depan yakni Bima Arya pensiun. Jadi seleksi CSN 2021 jadi ajang beliau buat cari uang pensiun. Lumayan lah pensiun minimal pegang duit 2,5 triliun. Mau CC-in KPK RI kayaknya juga masuk angin juga tuh. Utang jasa KPK sama nih raja. Wow, kalau sudah El Diablo sudah sebut nama itu sudah bahaya pemirsa ya. Wow, asik nih Bima Arya lagi nyanyi-nyanyi. Twitter lengkap saya akan bacakan lah ya. Dik anggota DPR RI mau tahu tentang bobroknya BKN nggak? Atau mau tahu nggak pegawai Kemenpan RB yang ikut main kasus seleksi CSN? Pantas saja Kempan masuk angin udah 2 minggu sebanyak hashtag BKN sarang maling diam-diam aja. Gak ada aksi nyata. Lanjutin ya. Ayeyeye mau sebutin nama siapa seter, benteng, dan pion-pionnya. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Bobby the Cat, minggu depan ada RPD oleh Komisi 2 DPR RI dengan BKN dan Kemenpan. AYY berharap Komisi 2 DPR kasih live tweet. Cuma di sini AYY berharap sama DPR buat ngeberesin kasus BKN. Jujur aja harapan AYY cuma tinggal di Komisi 2 DPR RI. Kalau Kemenpan udah masuk angin. Cahyokumolo udah dikadalin pejabat ekselonnya. Sisi Polri, BSNN, PPT udah diblok aksesnya sama BKN. Udah gak bisa audit dan forensik server CAT. Keempat, AYY juga udah pesimis, udah gak bisa berharap banyak. Pak Jokowi juga gak mampu menyelesaikan hashtag BKN Raja Rampok. AYY juga pesimis kasus ini gak selesai. AYY cuma dapat capek dan dilaporin polisi lagi sama gerombolan garong BKN. Kelima, Dear Mbak Puan Maharani, daripada tanam benih unggul padi, ada baiknya tanam benih unggul ASN sebagai motor birokrasi. Please baca hashtag BKN Sarang Maling, hashtag Biang Kerok Negara, hashtag Tunda Pengumuman SKD, dan hashtag BKN Raja Rampok. Yang keenam, ada duit haram minimal 2,5 triliun rupiah. Duit hasil suap para peserta seleksi CASN yang dibalut sama sistem CAT kerjaan BKN. Terus gak ada kelanjutannya. Udah 2 minggu jari AYY kering bikin utasan tentang bobroknya BKN tapi anyep sampai detik ini. Yang ketujuh, follower-follower kece bayangin deh. Malam minggu bukannya AYY pacaran atau senang-senang, ini malah bikin utasan tentang bobroknya negara dalam seleksi ASN. Gak ngerti lagi udah ini hidup AYY. Ngapain malam minggu ngebahas bkn.go.id. Kedelapan, udah capek berharap ke negara buat benerin sistem birokrasi. Udah di depan mata aja kecurangan BKN yang ngembat duit senilai 2,5 triliun aja. Sampai detik ini gak ada kode dari Pak Jokowi buat tertipin BKN. Susah emang head to head sama BKN. Yang kesembilan, AYY bingung juga kenapa AYY yang peduli sama anak-anak muda yang emang pinter dan gigih terus kerja jadi ASN. Terus kalah sama yang sogok duit minimal 200 juta ke BKN. Ke-10, AYY sok peduli sama nih negara. Mimpinya 2045 tahun emas nih negara. Tapi roda birokrasi yaitu ASN yang nanti di tahun 2045 adalah ASN yang suap 200 juta ke BKN jadi pejabat nih negara. Kurang asuh apalagi ini BKN. Yang 11, jujur AYY sudah pesimis sama nih kasus. Gak ada gelagat dari pimpinan kita buat beresin. Realistis banget cuma berharap sama Komisi 2 yang minggu depan RPD. 12, buat teman-teman yang kemarin seleksi SN, lupain mimpi orang tua lo buat jadi SN.
Lupain juga kerja keras orang tua lo buat lo jadi ASN. Beneran. Karena sistem seleksi CSN itu sampah. Yang punya duit dia yang lolos. Karena BKN adalah raja rampok. 13. AYE mau lanjutin gimana muka tuh peluncur, benteng, seter, raja, dan pion-pionnya. Tandain muka dan rekening banknya. 14. Ini peluncurnya sang raja. Kepala pengembangan sistem seleksi Muhammad Ridwan. Nama lengkapnya Muhammad Ridwan STMN, NIP-nya 1973 0521 sekian. 15. Yoi Abdi Ridwan, job desk-nya kayak gini. 16. Sepi nih pada pacaran, ya lanjutin besok aja ya, bentengnya habis sepi gini. Ya 17. Sekarang ayo bahas benteng, job desk-nya kayak gini. Tandain muka bentengnya, cek rekening banknya. CC Tah Cahyokumolo, PPATK KPK RI. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Sony Sultana yang diduga sebagai benteng. 19. Lanjut ke seter. Job desk seter itu kayak gini. Ciri ini tampang seter, paham dong. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Heni Sri Wahyuni yang diduga sebagai seter dari kecurangan CPNS, pemirsa. 21. AYE pernah posting kayak gini, AYE mau kasih bukti. 22. Kepala Regional 3 Bandung Riani kasih instruksi via WA kepada para kepala BKD untuk tanda tangan pengumuman SKD minimal di TTD Sekda masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kejadiannya sebelum para kepala BKD dikumpulin di Ciawi tanggal 4 November. Pengumuman SKD tanggal 13 sampai 14 November. Kanrek 3 Bu Rianti memberikan instruksi di grup WA Bank RIR atau pengembangan karir untuk segera buat pengumuman yang minimal ditandatangani Sekda, Just Info Mas, sebelum jadwal yang ditetapkan. Mengumpulkan para BKD di Ciawi, menandatangani BA, daftar hadir pelaksanaan SKD. Beberapa hari kemudian mengirimkan hasil rekon dan didesak oleh kepala segera ditandatangani minimal oleh Sekda. 23. Lanjut ke pion-pion. Pion seter, Eka Kamastuti dan Auditia. Pionnya peluncur, Deki Lioman dan Efni Suradi. Wow. Auditia kelahiran 1986. Apa tadi? Eka Walti 1987. Terus apa tadi? Tahu deh. Lihat saja sendiri ya. Wow. 24. AYSI berharap Komisi 2 DPR nanti pas RPD sama bkn.go.id tanyain kenapa nggak audit dan forensik server CAT, pengolahan SCOT dan SSCSN, kenapa BKN nggak kasih akses ke CCIC Polri dan BSN RI. 25. Terus BKN cuma mau cuci tangan. Selain daerah terus yang di-up cuma kasus buol. Padahal kecurangan ada di pusat. Termasuk PLT Ketua BKN. Gak ngerti kenapa semua pada masuk angin tanganin kasus kecurangan seleksi CASN. 26. Kalau kayak gini lihatnya enak, masyarakat percayalah. Ini seleksi CASN Kemenpan malah masuk angin. Gak berani gas BKN. 27. Raja yang punya duit 2,5 triliun lagi nyanyi dulu. Kelakuannya udah kayak dewa budak. Wow. 28. Raja tahun depan, dalam hal ini Bima Arya, pensiun. Jadi seleksi CSN 2021 jadi ajang beliau buat cari uang pensiun.
Lumayan lah pensiun, minimal pegang duit 2,5 triliun. Mau sisiin KPK kayaknya juga masuk angin. Utang jasa KPK sama nih Raja BKN Raja Rampok. 29, kenapa pada masuk angin gini ya? Udah ada duit setan sebanyak 2,5 triliun. AYY udah tuduh aja kalau kayak gini. Kalau setiap ada yang mau usik BKN, Raja tinggal keluarin uang setan 100 miliar. Jadi duit setan dimakan sama jin. Wow, pemirsa. Janggal, harta kekayaan kepala BKN naik signifikan tiap tahun dari sore.com, Senin 31 Mei 2021. Polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN turut menyeret Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Sebab lembaga yang dipimpin Bima menjadi salah satu mitra KPK dalam proses seleksi peralihan pegawai menjadi ASN. Sosok kepala BKN itu pun menjadi sorotan, pasalnya ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaannya karena meningkat drastis dalam 4 tahun terakhir. Lantas, berapakah harta kekayaan yang dimiliki Bima saat ini? Berdasarkan data laporan harta kekayaan pejabat negara yang dikutip suara.com dari laman elhkpn.kpk.go.id Senin 31 Mei 2021, harta kekayaan Bima meningkat drastis dalam 4 tahun terakhir. LHKPN Bima pada 2020 yang dilaporkannya pada 20 Maret 2021 mencapai 37,7 miliar rupiah. Kekayaan itu diantaranya tanah bangunan senilai 7,2 miliar, alat transportasi 382 juta, dan harta bergerak lainnya 311 juta. Kemudian surat berharga 23 miliar, kas dan setara kas 3,2 miliar, dan harta lainnya 3,5 miliar. Selain itu juga disebutkan Bima tidak memiliki hutang. Nilai kekayaan Bima itu pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dibandingkan pada 10 Oktober 2016 lalu, harta kekayaannya sekitar 14 miliar. Kekayaan itu diantaranya harta tidak bergerak 4,6 miliar, harta bergerak lainnya 437 juta rupiah, surat berharga 3 miliar, giro dan setara kas lainnya 5,7 miliar. Selain itu, dia juga disebutkan tidak memiliki hutang. Sedangkan pada 2017, Bima tidak melaporkan harta kekayaannya. Kemudian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, harta kekayaannya naik signifikan. Pada 2018, hartanya mencapai 28,3 miliar. Wow, dari 14 miliar menjadi 28,3 miliar selama 2 tahun, berarti naik 12 miliar. Wow. Berarti setahun 7 miliar. Wow. Kemudian 2019 naik menjadi 32,1 miliar dan terakhir pada 2020 naik menjadi 37,7 miliar. Dalam 3 tahun terakhir harta kekayaan kepala BKN bertambah hingga capai 5 miliar setiap tahun. Kenaikan harta yang signifikan itu jika diibaratkan dari hasil menabung, maka setiap bulan Bima harus menabung sekitar 417 juta rupiah. Saat dikonfirmasi suara.com, Bima mengaku harta kekayaannya meningkat drastis setiap tahun dari hasil warisan. Di 2016 itu saya mendapatkan bagian warisan dari orang tua. Ayah saya wafat 2013, ibu di tahun 2017. Saya juga komisaris di PT Taspen sejak 2015. Dan penghasilan pasif dari investasi kata Bima. Wow.